Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Imratul Azizah, kemudian Jayanti Nurutispitasari, dan Putri Pinasti. Kami di sini akan membahas mengenai konsep database dalam sistem informasi akuntansi. Dalam tema kali ini, kita akan membahas mengenai 4 material, yakni flat file versus sistem basis data, kemudian lingkungan basis data, kemudian hubungan model basis data, dan perancangan model basis data. Pengertian flat file dan sistem basis data. Flat file merupakan model dengan perspektif tunggal yang mencirikan sistem warisan di mana file-file data distrukturisasi, diformat, dan diatur agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pemakai. Sedangkan sistem basis data merupakan seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Karakteristik flat file. Flat file bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengetahui struktur yang ada dan menjaga integritas struktur tersebut selama perubahan. Ketika data terstruktur, aplikasi harus membacanya ke dalam memori yang dikenal sebagai deserialisasi, kemudian mengerjakannya ke dalam memori dan meratakan struktur kembali ke file rata atau dikenal sebagai gudang data untuk business intelligence. Gudang data merupakan database yang sangat besar, berisi data mendetail dan ringkas selama beberapa tahun yang digunakan untuk analisis, bukan pemrosesan transaksi. Kemudian, business intelligence adalah penganalisisan data dalam jumlah yang besar untuk membuat keputusan strategis. Terdapat dua teknik yang digunakan dalam business intelligence, yakni pemrosesan analytical online dan penggalian data. Sistem basis data unggul dalam pengintegrasian data, pembagian data, independensi data, analisis lintas fungsional, dan meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Model data. Model data merupakan suatu konsep untuk menggambarkan struktur basis data dengan batasan tertentu yang harus dipatuhi. Operasi model data digunakan untuk menentukan temu kenali atau retrieval basis data dan update dengan mengacu pada konsep model data. Terdapat 3 kategori model data. Yang pertama adalah model data konseptual, yang kedua adalah model data fisik, dan yang ketiga adalah model data implementasi atau representasi. Sejarah model data. Model data jaringan pertama kali diperkenalkan oleh Honeywell tahun 1964 sampai 1965 menghasilkan IDA system. Kemudian pada 1965 muncul model data hierarkikal yang menghasilkan keluarga sistem IMS yang sangat populer. Pada tahun 1970 terdapat model data relasional yang kemudian menjadi sistem komersial pertama pada tahun 1981 sampai 1982. Kemudian terdapat model data berorientasi objek dan yang terbaru adalah model relational object. Pada sistem yang berorientasi file, pemrograman harus tahu lokasi fisik dan layout catatan. Catatan layout sendiri adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang field data serta tipe data yang disimpan. Pendekatan database memberikan dua tampilan yang terpisah, yakni tampilan logis dan tampilan fisik. Tampilan logis merupakan bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antar item data. Sedangkan tampilan fisik adalah mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Skema database versus state database. Skema adalah konsep yang diperlukan untuk merancang basis data, sedangkan state lebih menunjukkan isi atau konten database pada saat itu. Dalam skema database, jarang mengalami perubahan dan digambarkan oleh data model dalam bentuk diagram, sedangkan dalam state database berubah setiap data tersebut diperbarui atau diupdate. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database. Terdapat 3 level dari skema, yaitu level pertama, skema level konseptual. Skema level konseptual adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah skema level eksternal, adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database, juga disebut sebagai subskema. Kemudian yang ketiga adalah skema level internal, yakni tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dan diakses. Bahasa DMS. DMS merupakan kepanjangan dari
Database Management System, yakni suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS memiliki beberapa bahasa. Yang pertama adalah DDL atau bahasa definisi data. Kemudian ada DML atau bahasa manipulasi data, DQL, bahasa query data, dan report writer atau penulis laporan. Pengantarmukaan DBMS. Pengantarmukaan sendiri adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Dalam pengantarmukaan DBMS meliputi pengantarmukaan bahasa query, standalone, kemudian pengantarmukaan programmer untuk DML tertanam dalam bahasa pemrograman yakni pendekatan precompiler dan pendekatan procedural call. Kemudian pengantarmukaan yang user-friendly. Pengantarmukaan yang user-friendly adalah pengantarmukaan yang berbasis menu, berbasis form, berbasis grafis, dan bahasa natural dan kombinasi dari bentuk-bentuk di atas. Sistem utilitas basis data digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut, yakni loading data disimpan dalam file ke dalam basis data, backup basis data secara bertahap pada tape, reorganisasi struktur file basis data, kemudian utilitas monitoring kinerja, dan fungsi-fungsi lain seperti pengurutan, monitoring pengguna, kompresi data, dan sebagainya. Kamus data yaitu berisi informasi mengenai struktur database. Untuk setiap elemen data yang disimpan dalam database, terdapat catatan dalam kamus yang menjelaskannya. DBSM menyimpan serta kamus data yang input-inputnya termasuk elemen data baru yang terhapus serta mengubah nama elemen data, penjelasan atau penggunaannya. Output termasuk laporan untuk para pemrograman, desainer, dan pengguna, seperti program atau laporan yang menggunakan item data, sinonim, untuk elemen data dalam file, dan elemen data yang digunakan oleh pengguna. Laporan ini digunakan dalam Relational Database. Relational Database Model menjelaskan tentang hubungan logik antara data dalam basis data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk relasi-relasi berupa tabel. Terdapat beberapa istilah yang bersifat khusus dalam Relational Database Model. Istilah-istilah tersebut perlu dipahami dengan benar untuk menghindari terjadinya keracunan saat menggunakan paket DBMS atau Database Management System. Karakteristik relasi. Sebagai dasar bagi penyusunan struktur relasi yang akan digunakan sebelum penyimpanan data dapat dilakukan, satu harus mempunyai nilai tunggal atau single value dan nilai yang tidak dapat dibagi lagi atau atomic value. 2. Semua elemen data harus mempunyai tipe dan ukuran sama. 3. Masing-masing atribut dalam sebuah relasi mempunyai nama yang unik. 4. Dalam sebuah relasi tidak ada dua rekod data yang identik. Kunci relasi. Berdasarkan jumlah atribut penyusunannya dapat diklarifikasikan menjadi 2. 1. Kunci sederhana atau single key, tersusun atas satu atribut. 2. Kunci komposit atau composite key, tersusun atas gabungan atribut. Berdasarkan macamnya, 1. Kunci kandidat atau kandidat key. 2. Kunci primer atau primary key bagian dari CK. 3. Kunci alternatif atau alternate key bagian CK yang bukan PK. 4. Kunci luar atau forage key. Aturan-aturan relasi. 1. Integritas kesatuan atau entity integrity. Elemen data yang dipilih sebagai primary key atau kunci primer tidak boleh null. 2. Integritas referensial atau referential integrity. Dalam suatu relasi dalam basis data yang dihubungkan oleh kunci luar atau kunci penghubung, maka dalam relasi tersebut harus menjamin bahwa elemen data pada FK harus sama atau sesuai dengan elemen data di relasi atau tabel lainnya di mana FK berposisi sebagai PK. Definisi perancangan basis data. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database. 1. Untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya.
2. Memudahkan pengertian struktur informasi. 3. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, and storage space. Proses perancangan database. 6. Fase proses perancangan database. 1. Pengumpulan data dan analisis. 2. Perancangan database secara konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Perancangan database secara logika atau data model mapping. 5. Perancangan database secara fisik. 6. Implementasi sistem database. 6. Fase di atas tidak harus diproses berurutan. Pada beberapa hal, rancangan tersebut dapat dimodifikasi dari yang pertama dan sementara itu mengerjakan fase yang terakhir, feedback loop antara fase, dan feedback loop dalam fase sering terjadi selama proses perancangan. Fase 1. Pengumpulan data dan analisa. Proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para pemakai dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan analisa. 1. Menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. 2. Peninjauan dokumentasi yang ada. 3. Analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. 4. Daftar pertanyaan dan wawancara. Fase 2. Perancangan database konseptual. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high-level data model seperti IR atau IIR model selama fase ini. Dalam konseptual skema, kita harus merinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Fase 3. Pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. 2. Personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dalam suatu DBMS, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. 3. Tersedianya layanan penjual. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan beberapa masalah sistem. 4. Teknik. Keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis-jenis DBMS, relational, network, hierarchical, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS pemakai, dan lain-lain. Fase 4. Perancangan database secara logika atau pemetaan model data. Fase selanjutnya dari perancangan database adalah membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang terpilih. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada fase 2. Pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase 3. Pemetaan diproses dalam 2 tingkat. 1. Pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. 2. Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Fase 5. Perancangan database fisik. Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database
untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan, record, dan jalur akses. Petunjuk pemilihan perancangan database secara fisik. 1. Response time, waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. 2. Space utility, jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur-struktur jalur akses. 3. Transaction throughput, rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Fase 6. Implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam TDL dan SDL atau Storage Definition Language dari DBMS yang dipilih, dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Kemudian database tersebut dimuat atau disatukan dengan datanya. Jika data harus dirubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Transaksi-transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi. Alasan perancangan basis data. 1. Sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. 2. Kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak. 3. Fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. 4. Semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. 5. Dibutuhkannya kemandirian data. Konversi dan loading data. Tahap ini dilakukan apabila sistem basis data yang ada digantikan sistem basis data baru. Semua data yang ada ditransfer ke basis data baru dan konversi aplikasi yang ada untuk basis data baru. Pengoperasian dan perawatan. Yang pertama, pengoperasian basis data setelah divalidasi. Kedua, memonitor kinerja sistem jika tidak sesuai, perlu reorganisasi basis data. Yang ketiga, perawatan dan upgrade sistem aplikasi basis data jika diperlukan. Data. Model konseptual merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Pada perancangan model konseptual basis data ini, penekanan dilakukan pada struktur data dan relasi antara field. Pada perancangan model konseptual ini dapat dilakukan dengan menggunakan model data relasional. Entity atau entitas. Entity atau entitas dalam basis data entity sama halnya dengan sebuah tabel. Atribut. Atribut dalam basis data sama halnya dengan field. Jenis atribut, yaitu atribut sederhana, atribut komposit, atribut bernilai tunggal, atribut bernilai jamak, atribut harus bernilai, atribut bernilai 0, dan atribut turunan. Atribut sederhana. Atribut sederhana merupakan atribut atomik yang tidak dapat lagi dipecah menjadi atribut lain. Contoh dari atribut sederhana yaitu entitas mahasiswa yang mempunyai atribut sederhana berupa NIM, nama mahasiswa. Selanjutnya, atribut komposit. Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat dipecah menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Contohnya, entitas mahasiswa mempunyai atribut alamat, maka alamat di sini dapat dipecah menjadi sub-atribut seperti kota, kabupaten, dan kode pos. Entitas dosen mempunyai atribut nama dosen, maka nama di sini dapat dipecah menjadi sub-atribut lain seperti gelar depan, nama, dan gelar belakang. Atribut bernilai tunggal. Atribut bernilai tunggal yaitu atribut yang hanya memiliki satu nilai untuk setiap barisnya. Contohnya, entitas mahasiswa mempunyai atribut NIM, nama, alamat. Isi data dari atribut ini hanya boleh diisi dengan satu data. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, satu nama, dan satu alamat. Atribut bernilai jamak.
Atribut bernilai jama yaitu atribut yang boleh memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap barisnya. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut hobi, isi data dari atribut ini boleh lebih dari satu data, yaitu seperti mahasiswa Rosita memiliki NIM 04102002 beralamat di Jalan Garuda 32 Yogyakarta, memiliki hobi olahraga, nyanyi, masak, dan nonton TV. Atribut harus bernilai. Atribut harus bernilai yaitu atribut yang harus memiliki nilai data untuk setiap barisnya. Biasanya, atribut seperti ini sudah ditetapkan dalam perancangan tabelnya sehingga jika dalam pengisian dikosongi akan terjadi kesalahan. Contoh dari atribut harus bernilai. Entitas mahasiswa yang mempunyai atribut NIM dan nama mahasiswa yang harus diisi datanya, sebab jika tidak diisi akan terjadi kesalahan atau error dalam basis data. Selanjutnya, atribut bernilai 0. Atribut bernilai 0 yaitu atribut yang boleh tidak memiliki nilai data untuk setiap barisnya. Contoh dari atribut bernilai 0 yaitu entitas mahasiswa yang mempunyai atribut hobi yang boleh tidak berisi. Atribut turunan. Atribut turunan yaitu atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain yang berkaitan. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut IPK yang diperoleh dari pengolahan atribut nilai pada tabel atau entitas nilai dengan kode NIM mahasiswa yang sama dan diproses sehingga menghasilkan IPK untuk mahasiswa yang bersangkutan. Field atau atribut kunci. Setiap field selalu terdapat kunci berupa field atau satu set field yang dapat mewakili rekod. Misalnya nomor induk mahasiswa merupakan kunci dari tabel mahasiswa suatu perguruan tinggi. Setiap pencarian cukup dengan menyebut NIM mahasiswa tersebut, maka dapat dikenal identitas mahasiswa lainnya seperti nama, alamat, dan atribut lainnya. Contoh lain, nomor pegawai atau NIDN bagi data dosen, NIK untuk karyawan, kode kuliah untuk data mata kuliah, dan lain sebagainya. Kunci kandidat. Kunci kandidat adalah satu atribut atau satu set atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Satu set atribut menyatakan secara tidak langsung di mana Anda tidak dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Kunci kandidat. Contoh, tabel pegawai berisi field yaitu NIK, nomor KTP, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kota. Kunci kandidat dalam tabel pegawai di samping dapat dipilih sebagai berikut, yaitu NIK, nama KTP, nama pegawai, tidak dapat dipakai karena sering seseorang punya nama yang sama dengan orang lain. Tempat dan tanggal lahir mungkin bisa dipakai sebagai kunci karena kemungkinan orang dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama cukup kecil. Nama, tempat, dan tanggal lahir dapat dipakai sebagai kunci. Dan selanjutnya alamat dan kota bukan termasuk kunci. Kunci kandidat. Contoh kasus dari kunci kandidat. Tentukan kunci kandidat dari tabel tersebut. Tabel mata kuliah berisi field yaitu ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kurikulum, semester, SKS, dan nilai minimum. Kunci kandidat dalam tabel mata kuliah di samping dapat dipilih sebagai berikut. ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah mungkin bisa dipakai sebagai kunci karena kemungkinan nama mata kuliah dengan yang lain ada perbedaan. Kurikulum, semester, SKS, dan nilai minimum tidak dapat dipakai karena sering mata kuliah punya data yang sama dengan mata kuliah yang lain. Kunci primer. Kunci primer adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entiti. Catatan, setiap kunci kandidat dapat menjadi kunci primer, tetapi sebaliknya, sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entiti yang ada. Contoh kunci primer. 1. NIK. Karena sifatnya yang unik, maka tidak mungkin pegawai mempunyai nomor induk karyawan yang sama. Yang kedua, nomor KTP. Bisa dipakai misalnya untuk pegawai yang baru belum mendapatkan nomor pegawai, maka bisa digunakan nomor KTP untuk sementara sebagai kunci primer. Yang ketiga, kode mata kuliah. Bisa dipakai untuk data mata kuliah karena kode mata kuliah bersifat unik untuk setiap mata kuliah. Alternatif.
Kunci alternatif adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai kunci primer. Kunci alternatif ini sering digunakan untuk kunci pengurutan, misalnya dalam membuat laporan. Contoh kasus: tentukan kunci alternatif dari tabel berikut. Tabel KRS berisi field: nomor 1, nomor KRS, kedua, ID matkul, 3, NIM, 4, nilai angka, 5, nilai huruf, dan yang terakhir lulus. Kunci tamu. Kunci tamu adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan kunci primer induk yang direlasikan. Hubungan antara entitas induk dengan anak adalah hubungan satu lawan banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.